Saon tiba-tiba menerima telepon dari panti jompo tempat ayah Heju dirawat. Dia pun berpamitan dan harus segera pergi. Pak Menteri menawarkannya untuk memakai mobil dinasnya agar cepat sampai. Sementara Heju masih terlihat mual dan dia berada di pinggir jalan. Tiba-tiba Saon datang dan itu membuat semua orang terkejut. Saon akhirnya mengatakan kepada polisi bahwa Heju adalah istrinya. Tentu saja itu mengejutkan polisi dan juga Heju. Saon kemudian meminta polisi agar merahasiakan informasi pribadinya. Nah, kemudian dia pun pergi bersama Heju. Saon berusaha menenangkan Heju untuk tidak perlu mencemaskan ayahnya. Heju terlihat menangis dan mengeluarkan suara. Saon pun terkejut, dia akhirnya memberikan Heju sapu tangan. Dia pun meminta Heju untuk menangis dengan sepuasnya setelah apa yang terjadi dengan ayahnya. Sementara Yuri bertemu dengan Ji Sang-woo. Mereka pun duduk serta makan bersama. Kemudian Ji Sang-woo bertanya mengapa Yuri sangat mengidolakan Baek Saon. Ternyata dulu mereka adalah rekan kerja di mana Saon menjadi seniornya sebagai pewara berita. Walaupun terlihat cuek, ternyata Saon sangat menginspirasi Yuri. Dia pun mengajarinya banyak hal. Kemudian Sang-woo bertanya siapakah istri dari Saon. Nah, keluarga Saon adalah keluarga politik terpandang. Dia menikah dengan putri sulung ketua Hong dari harian Chungwon. Jadi selama ini Saon masih dikira menikah dengan Hong Ina. Di lain sisi, Saon ternyata membawa Heju ke hotel. Kemudian dia menelpon layanan hotel untuk memesan sesuatu. Sementara Heju membersihkan mukanya karena terlihat bengkak. Saon kemudian mengatakan kepada Heju bahwa dia belum membuat laporan polisi. Karena jika itu diselidiki oleh polisi, maka informasi pribadi Heju akan digali. Dia pun meminta Heju untuk tidak menyembunyikan sesuatu darinya. Tentu saja itu membuat Heju sedikit panik. Tiba-tiba layanan kamar datang, ternyata Saon memesan makanan untuk Heju. Saon juga meminta agar Heju tetap tinggal di dalam kamar hotel, sementara dia akan pergi menemui orang tuanya. Setelah Saon pergi, Heju pun memakan semua makanan yang sudah dipesan. Ayah Saon, Baek Uyong, akan mencalonkan diri sebagai calon presiden selanjutnya. Kini Saon akan menemuinya, tetapi ternyata ada seseorang yang berusaha memotretnya secara diam-diam. Saon kemudian menemui kedua orang tuanya. Dia terdengar tidak senang dengan pertemuan tersebut. Dia hanya memberikan waktu singkat untuk pertemuan tersebut. Dia juga mengatakan bahwa Heju tidak bisa hadir. Setelah makan, Heju tertidur pulas. Namun tiba-tiba dia terbangun dan juga teringat harus melakukan pertemuan dengan kedua orang tua Saon. Tak selang beberapa saat, akhirnya Heju datang. Nah, ternyata ayah Saon juga menginginkan bahwa putra dan juga menantunya untuk ikut kampanye dan juga tampil di sebuah televisi bersama. Namun ayah Saon masih menginginkan Hong Ina sebagai menantunya. Dia justru meremehkan dan juga merendahkan Heju karena dia tidak bisa berbicara. Selain itu, ayah Saon juga mengatakan bahwa Heju tidak berguna. Mendengar hal itu, Saon pun pergi meninggalkan mereka. Tetapi ternyata Saon mengambil sebuah kamera yang digunakan oleh pria yang memfotonya secara diam-diam. Dan semua itu adalah rencana Baek Uyong yang ingin melibatkan Saon dalam kampanyenya karena Saon merupakan jubir dari kepresidenan. Melihat hal itu, ayah Saon marah dan melempar gelas ke arah Heju. Tetapi untungnya Saon bisa melindungi Heju. Baek Uyong kemudian memperingatkan Saon dan mengatakan bahwa Saon akan hancur jika tidak berada di bawah bayang-bayangnya. Namun Saon tidak takut dan justru memperingatkan ayahnya yang berusaha untuk membuatnya menyerah. Karena sebenarnya Baek Uyong ingin memaksa Saon untuk mendukung dia menjadi calon presiden. Setelah mereka meninggalkan tempat tersebut, Saon akhirnya meminta maaf kepada Heju atas kata-kata yang dilontarkan oleh ayahnya. Dan karena Heju menikahi Saon hanya karena pengganti serta dia tidak bisa bicara, maka Heju tidak bisa membela diri.
Saon juga meminta agar ucapan ayahnya tidak dimasukkan ke dalam hati. Sementara itu, Duje memberitahu bahwa gigi yang berada di dekat ayah Haeju adalah gigi palsu dan juga darah hewan. Setelah sampai di rumah, Haeju teringat dengan perkataan ayahnya. Dia pun berusaha membuang handphone si penculik. Kemudian Haeju berencana untuk membuang sendiri sampah itu. Tetapi ternyata Saon datang dan meminta Haeju menyerahkan bungkusan sampah tersebut. Haeju menolak dan membawanya masuk ke dalam karena handphonenya berbunyi. Han Jinji dan teman-temannya memberikan semangat kepada Haeju yang akan mengikuti tes di kantor kepresidenan. Ternyata Saon menguping pembicaraan tersebut dan yakin bahwa Haeju akan lolos. Tetapi Haeju khawatir jika dia bekerja di dekat Saon, maka identitasnya bisa saja terungkap. Tetapi Saon meminta Haeju untuk tidak selalu menjadi anak patuh. Dia juga meminta Haeju untuk membuktikan dirinya sendiri. Saon akhirnya meninggalkan kamar Haeju dan dia pun menerima sebuah pesan, di mana ternyata Saon meminta Duje untuk mencarikan panti jompo untuk ayah Haeju. Keesokan harinya, Duje mengatakan belum bisa mengidentifikasi suara dari penelpon asing. Saon menduga bahwa penelpon itu adalah orang yang dia kenal. Duje juga menunjukkan video milik Ji Sang-woo yang ternyata sering membahas kasus tidak terpecahkan yang berhubungan dengan pembakaran dan juga peledakan. Selanjutnya, Pak Kang memberikan daftar calon peserta yang akan mengikuti audisi sebagai penerjemah di kantor kepresidenan. Salah satu dari mereka adalah Hong Haeju. Saon memantau Haeju dari ruang kerjanya. Saat mengamati Haeju yang sedang menggunakan bahasa isyarat, dia melihat ada keanehan. Kemudian Saon datang sendiri ke ruangan tersebut. Saon bertanya kenapa Haeju melakukan penerjemahan dari pidatonya dengan sangat sinkron. Ternyata Haeju sering berlatih menggunakan video Saon. Karena masih terheran, dia pun masih mengira ada sesuatu yang disembunyikan oleh Haeju. Haeju pun bertanya apakah Saon bisa menggunakan bahasa isyarat. Dia pun meminta Saon untuk mempelajarinya agar bisa berkomunikasi dengannya. Saon keluar dengan raut muka yang sangat kesal. Dia nampaknya tahu bahwa Haeju sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Dia semakin penasaran siapakah Haeju sebenarnya. Di sisi lain, Hong Ina akhirnya kembali. Dia merupakan putri sulung dari Hong Il-kyung dan juga kakak tiri dari Hong Haeju. Sementara itu, Haeju akhirnya mengetahui bahwa ayahnya telah dipindahkan ke panti jompo yang lebih mewah. Dan semua itu adalah rencana dari Baek Saon. Dia juga diketahui mengunjungi ayah Haeju sebelumnya, karena beberapa barang yang ditinggalkan Baek Saon di sebuah meja. Selain itu, Baek Saon juga memberi ayah Haeju kaos kaki. Nah, walaupun terlihat kejam, tetapi sebenarnya Baek Saon adalah orang yang baik hati. Flashback masa lalu mereka di mana keluarga Hong dan juga keluarga Baek sudah berteman sejak dulu. Saon tidak menyukai ikan, tetapi ibunya terus meminta dia untuk memakan ikan dengan alasan bahwa anak laki-lakinya suka makan ikan. Dia pun akhirnya memutahkan makanan itu. Dari kejauhan, Saon melihat Haeju dilarang ibunya makan walaupun sebenarnya Haeju sangat lapar. Kemudian Saon mendekati Haeju dan juga membawakannya sepiring makanan. Dia meminta Haeju untuk memakan semua makanan yang telah dia berikan. Dengan lahap Haeju memakan semua itu dan Saon menyuruhnya untuk makan secara perlahan. Saat itu Haeju juga sudah bisu. Itulah kenangan pertama ketika Saon bertemu dengan Haeju. Nah, tiba-tiba dia mendapat pesan dari Haeju yang mengucapkan terima kasih karena telah memindahkan ayahnya. Tiba-tiba Haeju mendapat notifikasi dari sosial media Hong Ina yang ternyata sudah kembali ke Korea. Haeju teringat ketika Ina kabur. Dan cincin pernikahan Haeju harus dikembalikan ketika Hong Ina kembali. Itulah pesan dari Baek Saon. Karena kesal, Haeju akhirnya mengambil kembali handphone yang dia buang.
Sementara itu, Yuri mendapat telepon dari Saon. Ternyata Saon ingin meminta informasi tentang Ji Sang-woo. Walaupun sebelumnya dia sudah menyelidiki latar belakangnya. Yuri pun tidak sengaja memberitahu bahwa Ji Sang-woo dulu tinggal di panti asuhan. Saon pun teringat dengan foto Hae-ju dan juga Ji Sang-woo yang berada di panti asuhan Pusat Impian Nuri. Di saat bersamaan, Saon mendapat telepon dari penelpon asing. Hae-ju kembali meminta agar Saon meninggalkan istrinya. Tetapi Saon bertanya apakah keuntungan dia jika menyingkirkan istrinya. Hae-ju mengatakan bahwa Ina harus kembali ke tempatnya dan meminta Saon untuk segera membereskan Hae-ju. Namun Saon mengatakan sebelum Hong Ina menghilang mereka telah membuat kesepakatan. Dan Hong Ina tidak akan pernah bisa menjadi istri dari Paik Saon. Tentu saja Hae-ju sangat terkejut mendengar semua itu. Ternyata sebelum Ina menghilang, orang yang dia temui terakhir adalah Saon. Tiba-tiba Saon pulang ke rumah dan itu membuat Hae-ju panik dan juga menyembunyikan handphonenya. Saon mengatakan akan menghadiri acara ulang tahun harian Chungwon, di mana itu adalah acara ulang tahun dari perusahaan ayah tiri Hae-ju. Hae-ju pun menghadiri acara tersebut. Dia kemudian bertemu dengan ibunya, tetapi sang ibu meminta Hae-ju untuk diam-diam ikut bersamanya. Tak lama setelah itu, Saon terlihat datang terpisah. Ibu Hae-ju terlihat sangat kaget ketika mendengar ayahnya dipindahkan dari panti jompo lama. Hae-ju memberitahu bahwa semua itu berkat bantuan Saon. Sang ibu tentu saja terkejut. Tetapi dia tidak peduli apa yang sedang terjadi dengan ayah Hae-ju. Dia justru mengambil pakaian yang sedang dikenakan oleh Hae-ju. Setelah kembali ke pesta, semua orang terlihat sibuk. Dia akhirnya menyendiri dan juga membuka handphone si penculik. Dia pun menelpon Saon karena merasa sangat frustasi. Dia bertanya kepada Saon kenapa menerima Hae-ju sebagai pengganti Hong Ina. Padahal dia adalah orang yang sangat suram dan juga tidak berguna. Kenapa Saon mau menerimanya? Namun Saon justru menganggap Hae-ju bukanlah orang yang seperti itu. Ketika Saon dikelilingi oleh orang-orang tamak berisik dan juga menyusahkan, namun Hae-ju adalah orang yang paling tenang. Hae-ju kembali bertanya mengapa Saon selama ini memperlakukan dia seperti tak terlihat. Saon tiba-tiba muncul dari belakang Hae-ju dan melihatnya sedang menelpon. Tentu saja itu membuat Hae-ju sangat terkejut. Begitu pula dengan Saon yang tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Ternyata sebelumnya Saon akhirnya membuat laporan polisi. Dia berjanji untuk berfoto bersama dengan polisi tersebut. Tak hanya itu, polisi juga memberitahu ketika Hae-ju mual dia berteriak minta diturunkan. Tentu saja Saon sangat terkejut. Hingga akhirnya dia memeriksa sendiri kamera dashboard di dalam mobil polisi dan melihat Hae-ju berteriak mengeluarkan suara. Walaupun dia terlihat kesal, tetapi nampaknya dia juga senang.